panggil siapa nih? Boleh Via, boleh Rasma. Oke, kemarin kan kita sudah janji juga ya untuk saling sore hari ini. Terus juga Kak Via ini sudah beberapa menceritakan lah masalahnya seperti apa gitu. Nah, hari ini kita akan bahas lagi mengenai masalah yang akan diceritakan Kak Via. Apa yang dirasakan, apa yang sedang dialami seperti itu. Nah, mungkin sebelum cerita nih Kak Via, kita biar kenal lebih dalam lagi kan. Nah, Kak Via boleh perkenalan dulu nih dari sedang berkuliah atau sedang bekerja atau seperti apa? Oke, saya perkenalan terlebih dahulu. Ini saya panggilnya kakak ya. Ya, semuanya Kak Via. Saya namanya Octavia Jayapurnazani, bisa dipanggil Via atau Kak. Saya mahasiswa di Universitas semester 4. Oke, udah semester 4 ya dari Oke. Gimana nih Mbak Via untuk perkuliahannya? Apakah ada halangan atau gimana di pertemanan atau di tugas? Perkuliahan sejauh ini tuh masih aman ya, dari segi pertemanan masih oke. Juga sih aku juga bisa, alhamdulillah udah bisa mengontrol ya, manage waktunya aman. Oke, jadi benar nggak ada masalah ya? Oke, sebelumnya Mbak Via udah Kak Via ini udah pernah konseling kan? Ini pertama kali. Oke, pertama kali ya. Oke, terus untuk mungkin yang cerita yang akan diceritakan nantinya, apakah sudah pernah diceritakan ke orang lain atau belum pernah sama sekali? Belum, karena kebetulan juga konseling pertama ya. Oke, baik. Karena di konseling ini kan kita harus menjaga asas kerahasiaan. Jadi, Kak Via ini juga tidak perlu khawatir nanti ceritanya akan bocor gitu kan. Jadi, saya sebagai konselor itu juga akan merahasiakan ceritanya Kak Via gitu. Misalnya nanti saya membutuhkan bantuan untuk memecahkan masalah atau seperti apa, nanti juga butuh izinnya Kak Via. Jadi, Kak Via tidak usah khawatir untuk nanti kayak overthinking nanti setelah aku diceritain nggak ya, setelah aku aman nggak ya kayak gitu. Sehingga Kak Via di konseling kali itu boleh banget untuk apapun menceritakan meluapkan hal yang dirasakan, yang dialami gitu. Terus aku mau jelas sedikit ya mengenai kontrak konseling juga. Jadi konselingnya ini akan dilaksanakan sekitar 30 sampai 40 menit untuk waktunya. Tapi tidak ada paten gitu, kita harus 30 menit selesai, 40 menit selesai gitu. Jadi nanti memang sengalirnya aja kita dari Kak Via gimana. Kalau 30 menit dirasa sudah cukup atau kurang dari 30 menit sudah cukup, boleh. 40 menit masih ingin dilanjutkan juga boleh. Jadi tidak usah terburu-buru atau seperti apa. Akhirnya Kak Via menceritakan apa yang dirasakan, terus habis itu juga senyamannya Kak Via, dan kalau udah merasa selesai benar-benar sudah plong, baru kita nanti menyudahi konseling ini gitu. Apakah Kak Via bersedia? Bersedia. Oke, lalu kalau ini kan kita pertemuan pertama ya Kak Via. Nanti tuh konseling juga bisa ada di pertemuan kedua, ketiga atau seterusnya nih kalau emang membutuhkan. Jadi nanti membutuhkan atau tidak itu juga akan tergantung sama Kak Via nih, mau melanjutkan konseling atau sudah tidak cukup seperti itu. Jadi misalnya kita pun mau lanjutkan, apakah Kak Via bersedia? Bersedia. Oke, untuk konseling kali ini mungkin Kak Via dapat rekomendasi ataupun kayak mau emang pengen konseling atau paksaan atau seperti apa? Sebenarnya tuh mau konseling karena emang waktu ini kan sempat kecapean, jadi kayak kepikiran hal-hal yang waktu itu sempat jadi hal nggak langsung dipikirin gitu. Jadi sempat kepikiran, akhirnya mau coba untuk konseling ini. Oke, berarti secara sukarela ya? Iya. Oke. Karena Kak Via juga secara sukarela, jadi saya harap Kak Via nanti juga bisa terbuka begitu. Jadi tidak perlu ada yang ditutupi gitu. Kak Via bisa secara sukarela terbuka untuk menceritakan apa yang ingin diceritakan. Oke, lalu mungkin kalau permasalahan Kak Via ini di kemarin kan sempat kita bahas sedikit juga masalah ayah Kak Via gitu ya. Oke, mungkin Kak Via bisa kenalkan sedikit nih kayak kondisi di rumah itu seperti apa, terus kayak awalnya seperti apa gitu. Nggak ada yang khusus gimana, pokoknya Kak Via boleh cerita sesuai Kak Via. Terima kasih kesempatannya, mungkin saya bisa cerita ya. Di awal tuh keluarga saya tuh anak tunggal. Ibu saya bekerja, ayah saya bekerja. Jadi kayak kesibukan di rumah tuh nggak gimana karena kedua orang tua saya bekerja. Jadi kalau misal libur panjang itu kan cuma saya di rumah, ibu sama ayah saya bekerja. Terus waktu di rumah tuh terlalu sepi gitu. Soalnya saya anak tunggal gitu. Ibu jarang masak ya, soalnya ayah bekerja, saya kadang
kuliah ya berarti ya. Oke, lalu gimana nih kalau mungkin kondisi di rumah ayah sama ibu atau kondisinya Kak Fia sama orang tua atau gimana? Sebenarnya tuh saya sama ayah nggak sedekat itu. Biasanya kan anak perempuan tuh dekatnya sama ayah, saya tuh enggak. Jadi ayah sama saya agak kayak cuma say hello aja kalau ketemu, nggak yang cerita gimana gimana. Cuma kalau sama ibu emang saya dekat, kayak hal kecil tuh saya sering ceritanya sama ibu. Jadi lebih dekatnya tuh sama ibu. Oke, berarti kalau untuk hubungan personal lebih dekatnya ke ibu gitu ya, kayak menceritakan kayak ceritanya sama ibu juga gitu. Apa karena mungkin secara jadwal lebih sibuk ayah dan akhirnya ayah tuh apa ya jadi nggak dekat sama Kak Fia atau mungkin emang secara personalnya merasa tidak dekat atau gimana Kak Fia? Karena kenapa sering lebih dekat ke ibu, karena ibu sering nanyain hal kecil ke saya. Jadi kayak ibu apapun ibu tanyain, sedangkan ayah tuh nggak banyak ngobrol sama saya, jadi saya bukannya kurang nyaman, cuma kurang dekat gitu loh. Jadi nggak ada hal yang menurut saya kayak malas cerita ke ayah, karena ayah terlalu sibuk dan jarang memperhatikan saya. Jadi lebih condong ke ibu. Kalau kesibukan mereka tuh sebenarnya sama-sama sibuknya, cuma ibu lebih mempunyai waktu untuk saya. Oke, berarti karena mungkin ayah tipe teman yang cuek gitu ya, jadi kayak jarang menanyakan hal kecil ke Kak Fia gitu kan. Tapi kalau ibu rasanya lebih bukan tipe yang cuek gitu ya, akhirnya jadinya sama Kak Fia mengenai hal kecil gitu kayak bisnis di kampus atau kayak gitu. Oke, lalu untuk masalah yang sedang dialami mungkin Kak Fia bisa diceritakan juga. Sebenarnya tuh kenapa nggak deket itu karena ayah itu main fisikal sama ibu. Oke, berarti ada ini permasalahan. Iya, ayah tuh main fisik sampai saya tuh ya itu salah satu faktor saya nggak deket sama ayah, ya karena ayah cuek kayak kasar ke ibu. Jadi saya lebih condong ke ibu. Saya nggak suka lihat ibu dikasarin sama ayah. Alasan ayah tuh kayak tiba-tiba itu ayah kayak sering marah ke ibu, apapun yang ibu lakuin tuh menurut ayah tuh kayak serba salah gitu. Ibu gini salah, ibu masak gini kayak kurang, serba kurang gitu. Nggak tahu ayah kenapa kayak gitu. Aku sama ibu tuh sering sedih gitu loh lihat ayah yang nggak tahu kelakuannya tiba-tiba sering nyalain ibu, padahal itu juga nggak tahu penyebabnya itu apa. Oke, berarti tadi ayah sempat beberapa kali juga main musik gitu ya. Kalau ibu, apa kalau ke Kak Fia juga? Kalau ke saya lebih ke verbal, kayak kan saya bukan bantu, saya membela ibu karena saya nggak terima kan sering dimarahin ayah. Jadi saya kayak coba bicara pelan gitu ke ayah, kenapa kok sering kasar sama ibu, sering bentak ibu, sering main tangan ke ibu gitu. Tapi malah saya dikasarin. Jadi saya karena ini dasarnya saya mau menanyakan hal kenapa gitu, alasannya ayah gitu. Malah saya dikasarin kayak ayah sering minta, anak kecil kok kamu ikut campur gitu. Sebenarnya emosinya ayah tuh ke ibu, tapi karena saya membela ibu jadi saya kena. Oke, berarti kalau sekarang main musik itu ke ibu aja gitu kan. Tapi Kak Fia ini tadi karena Kak Fia membela ibu gitu ya, akhirnya ayah ini bilang kalau Kak Fia itu masih kecil juga gitu kan, nggak boleh berhutang dan lain kayak gitu. Nah, mungkin dari permasalahan tadi yang Kak Fia melihat ayah main tangan sama ibu, terus permasalahan ayah kasih dengan ibu itu yang paling membekas di hatinya Kak Fia itu apakah gara-gara kejadian tadi, terus mungkin apakah ada hal yang selanjutnya itu mengalami gitu dari kejadian tadi di kehidupannya Kak Fia? Membekas tuh karena ibu di KDRT ya. Jadi kayak saya akhirnya ke kehidupan saya tuh berpengaruh. Jadi saya agak takut gitu kalau di keramaian tuh banyak kayak di kelas misal kelas rame gitu. Saya kayak ke trigger gitu. Kayak yang sering datang ke ibu, rumah rame, gaduh gitu. Terus kalau ketemu laki-laki gitu, saya agak takut gitu ya, agak gemetar gitu. Nggak tahu kenapa jadi ke trigger gitu. Makanya saya kesini karena juga salah satu alasan kalau lagi capek tuh sering kepikiran gitu. Hal seperti ini tuh sering muncul gitu, mengganggu. Berarti gara-gara kejadian tadi itu membekas sekali gitu ya di hatinya Kak Fia.
trigger gitu kan, akhirnya kayak merasakan kembali suasana yang ketika apa ya, tadi di rumah itu lagi ada masalah kayak gitu kan ya, lagi rame-ramenya aja bener-bener kayak gitu. Terus mungkin kalau misalnya dia tuh kan lagi ke-trigger gitu kan, lagi mengingat posisi ataupun suasana ketika ayah dan ibu ini bertengkar, mungkin apakah ada hal yang dilakukan Kak Fia untuk menenangkan pikirannya, menenangkan hatinya kayak gitu, atau sampai saat itu belum ada cara gitu Kak Fia? Sejauh ini cara saya kayak menenangkan cuma misal kalau trigger ingat itu saya mungkin kayak sering nonton film atau saya jalan tanpa mikir apapun gitu, kayak bengong gitu. Saya nggak tahu mau berbuat apa gitu, nggak ada pikiran atau belum nemu solusi saya. Oke, berarti selama ini misalnya lagi ketiga dari lain itu kayak zaman Kak Fia untuk menangkap pikirannya, menangkap hati itu jalan-jalan terus juga nonton film gitu. Mungkin dari itu perasaan Kak Fia apakah membaik terus atau sama saja kemudian? Mungkin sedikit lega, cuma nggak bisa dipungkiri masih sering keinget gitu ya. Jadi kayak lega doang, tapi kalau lagi capek lagi kayak ingat lagi gitu, nggak bisa sepenuhnya lupa. Oke, jadi kayak hanya sesaat aja gitu ya, benar-benar sesaat gitu. Oke, tapi sebenarnya Kak Fia ini sudah bagus sekali gitu kan, karena ketika permasalahan itu datang, Kak Fia juga memikirkan solusi setidaknya untuk memenangkan hatinya, menenangkan pikirannya kayak gitu kan. Jadi sebenarnya ini juga kekuatan yang perlu diapresiasi gitu kan, karena Kak Fia sudah sedikit menemukan lah beberapa cara gitu kan yang bisa menenangkan hatinya Kak Fia, menenangkan pikirannya kayak gitu. Nah mungkin setelah kejadian ini apakah ada hal-hal yang akhirnya itu membuat Kak Fia kayak jadi takut akan hal sesuatu atau seperti apa karena kejadian yang tadi itu? Lebih mikir takut kalau biasanya kan udah mahasiswa juga ya, udah tergolong kayak kalau mau dekat sama laki-laki ya juga mama juga ngizinin gitu. Cuma karena hal seperti itu jadi takut gitu, was-was gitu, kayak gak mikir ke depannya akan merit atau menjalani hubungan tuh ragu gitu loh. Soalnya lihat di pernikahan orang tua saya tuh seperti itu, jadi agak takut. Oke, jadi juga berdampak gitu ya dari kehidupannya Kak Fia gitu kan, akhirnya juga takut pada rumah tangga gitu karena mungkin takut mengulangi hal yang sama gitu kan. Oke, baik. Terus ini nih Kak Fia, terus tadi kan ayah kasar dengan ibu gitu kan, terus habis itu juga ibu yang akhirnya tuh di sini juga jadi korban gitu kan, tadi ada dari ayah gitu. Terus apakah setelah pertengkaran itu kayak mereka baik-baik saja tanpa permintaan maaf, terus jadi kayak ya udah tiba-tiba baik-baik aja, atau gimana setelah pertengkaran itu terjadi? Kalau setahu saya tuh mereka kayak ya udah kayak gak terjadi apa-apa gitu, gak ada kalimat meminta maaf gitu, tiba-tiba ngobrol gitu sama ibu, terus jadi kayak berasa kayak gak ada kejadian sebelum itu gitu. Jadi kayak gak terjadi apa-apa, ayah tiba-tiba ngobrol, ngajak ibu ngobrol gitu, itu dilakukan secara berulang. Oh, berarti beberapa kali, nggak cuma sekali dua kali, selalu seperti itu gitu. Berarti akhirnya di rumah itu tidak ada kayak benar-benar kata permintaan maaf, terus habis itu penyesalan dari ayah juga gitu ya. Jadi kayak ya udah akhirnya kayak setelah kejadian itu membaik dengan sendirinya tanpa ada permintaan maaf gitu. Oke, terus nih kalau misalnya Kak Fia itu mengharapkan gitu kan juga, misalnya kita akan menuliskan hal baru nih biar Kak Fia itu kita kayak menulis ulang cerita lah kayak gitu. Nah ini nanti aku akan kasih Kak Fia, jadi Kak Fia mungkin bisa nih nanti menuliskan sedikit atau banyaknya Kak Fia, boleh misalnya Kak Fia. Jadi apa sih yang misalnya kita membuat cerita ulang gitu kan, kita menuliskan ulang cerita Kak Fia nih dari kemarin tadi, apakah ada harapan, terus apa sih kehidupan yang Kak Fia inginkan gitu di cerita yang baru ini? Mulai Kak Fia santai aja, jadi mau ditulis sedikit atau banyak?
hal baru ataupun cerita apa sih yang diinginkan sama Kak Fia? Nah, di sini tadi kan kakak bilang saya selalu menuliskan ya di depan kehidupan saya. Saya ini nggak menulis banyak, cuma ini yang saya inginkan gitu. Saya ingin kalau saya bisa disuruh memiliki permintaan, tapi saya ingin kehidupan saya tuh ayah tuh nggak kasar, nggak mau ganti ayah atau ibu, cuma nggak mau lihat ibu kesiksa. Pernikahan karena di masa saya tuh pernikahan itu saling menerima kekurangan dan kelebihan, jadi saling melengkapi, tidak hanya kelebihan aja yang diterima atau saling menyalahkan, jadi harus saling mengisi. Kan saya lihat selama ini ayah dan ibu itu nggak saling mengisi, ayah yang sering menyalahkan ibu. Jadi saya harap di kehidupan yang ingin saya harapkan tuh ayah dan ibu tuh saling mengisi, saling menerima kelebihan dan kekurangan satu sama lain, jadi keluarga yang harmonis. Apalagi saya anak tunggal, jadi maunya kita bertiga terus itu loh, jangan ada keributan. Oke, baik sekali. Berarti dari ceritanya Kak Fia yang baru ya, itu juga terdapat banyak sekali harapan gitu kan. Ingin ayah yang tidak kasar lagi, itu juga ayah bisa menerima kekurangan ibu, ibu bisa menerima kekurangan ayah, dan ayah sama ibu itu saling melengkapi gitu ya. Oke, terus misalnya nih Kak Fia di permasalahan ini kan, apakah Kak Fia ini selalu menjadi penengahnya atau kayak ya sudah mereka sendiri yang selalu menyelesaikan masalah gitu, atau Kak Fia juga ikut menyelesaikan masalah dari ayah sama ibu? Saya kan tadi sempat ngomong kalau saya tuh dikasarin ayah secara verbal karena membela ibu. Nah, karena kejadian itu saya akhirnya memutuskan untuk kalau ngomong tuh berdua sama ibu aja, kayak ibu jangan begini, ayah emosi ya. Jadi kayak lebih ngobrol berdua dengan ibu gimana kayak caranya biar menengahi gitu loh. Bicara sama ibu biar nggak sering bertengkar sama ayah gitu, kayak ngalah ke ayah. Soalnya kejadian itu tuh udah bertahun-tahun gitu. Ibu mau pertahanan pernikahan karena saya kan anak tunggal gitu, jadi mau mempertahankan itu. Oke, berarti karena pernah langsung ngomong ke ayah, terus Kak Fia jadi dimarahin, terus habis itu juga Kak Fia dibilangin seperti ini itu sama ayah, akhirnya sekarang Kak Fia kalau ada masalah itu ngomongnya ke ibu aja gitu. Oke, terus bagaimana dengan respon ibu ketika berbicara mengenai masalah ayah sama Kak Fia? Apakah ibu juga menerima atau bagaimana? Ibu yang jelas sedih ya, sedih kalau karena perilaku ayah ya. Cuma kalau saya coba ajak ngobrol berdua tuh dari raut wajah ataupun ekspresi ibu tuh, ibu kayak mempertimbangkan apa yang saya omongin gitu. Ya biasanya kayak bilang, Bu, ibu coba deh gini. Ibu dari ekspresinya tuh mempertimbangkan ucapan saya. Jadi kayak dari misalnya dari skala waktu 1 minggu, misal bertengkar 3 kali, 4 kali gitu. Dari situ, setelah saya ajak ngobrol ibu tuh sekarang jadi berkurang gitu. Mungkin 1 minggu misal jadi 2 kali gitu. Ada sedikit perubahan, cuma tetap bertengkar, cuma ada sedikit perubahan karena ibu dengan ngobrol sama saya itu kan agak lega ya gitu. Jadi ibu bisa manage emosinya gitu, lebih ngalah ke ayah karena ayahnya sangat keras. Oke, jadi di pernikahan itu sering ibu gitu ya yang mengalah gitu kan, karena memang dari kondisi ayah yang bawaannya itu keras gitu. Oke, lalu selain hal ini, apakah ada lagi yang Kak Fia rasakan begitu gara-gara permasalahan ini, atau juga menjadi timbul masalah baru mungkin di perkuliahan, di mana-mana, bagaimana? Apakah ada kayak permasalahan baru yang gara-gara permasalahan ini? Gara-gara permasalahan ini kan itu saya tuh perasaan saya tuh kecewa kan ya, sedih mana itu udah pasti. Kalau di dunia perkuliahan kan pasti punya teman gitu loh. Teman saya juga beberapa kali cerita tentang keluarganya, jadi saya kayak dampaknya tuh saya lebih jeleknya tuh saya meremehkan orang lain gitu loh, meremehkan keluarga orang lain karena saya lihatnya dari keluarga saya kurang harmonis itu. Jadi kalau teman saya cerita tuh agak jeleknya saya tuh saya remehkan gitu jadinya, karena masa sih kayak ternyata masa sih ayahnya kayak gini.
karena kejadian tadi ya yang di rumah sehingga Kak Feni ketika ada teman-teman yang tentang keluarga itu kayak kayak gini gitu kan tentang mereka gitu kan. Oke. Lalu tapi ketika misalnya Kak Fia merespon temannya gitu kan, apakah juga ada temannya yang menyapa Kak Fia atau gimana? Kadang kayak saya memberi penjelasan itu pernah sekali saya sampaikan pikiran saya, terus teman saya kayak mengelak lah, nggak kok gini. Terus kemudian karena ada pengenalan itu, jadi kalau ada yang cerita gitu saya mungkin kayak beda lagi, cuma kesimpan di hati gitu loh sama cerita itu nggak saya utarakan. Oh betul. Oke baik. Oke Kak Fia tadi kan kita sering kembali ya soal cerita baru yang Kak Fia tuliskan. Nah misalnya nih dari cerita itu dan kita lihat juga di cerita yang aslinya gitu kan. Kira-kira apa sih yang Kak Fia akan lakukan gitu kan untuk mewujudkan hal cerita baru ini gitu. Tadi kan sebenarnya Kak Fia juga sudah menemukan kekuatan-kekuatan gitu kan. Tapi kan itu tadi kekuatannya untuk menenangkan pikirannya Kak Fia, hatinya Kak Fia gitu. Terus juga udah ada Kak Fia itu selalu ngobrolnya sama ibu gitu kan. Tapi itu kan hanya karena ibu yang mengalah gitu kan. Akhirnya terus berulang seperti itu. Nah kira-kira Kak Fia ini ingin apa sih gitu, ingin melakukan apa sih gitu kan agar masalah itu selesai gitu. Jadi akhirnya cerita baru yang Kak Fia tuliskan itu nantinya akan terjadi gitu. Saya nggak tahu ya saya akan melakukan apa, soalnya sejauh ini saya udah berusaha buat nanamin diri saya biar nggak ikut berpengaruh lebih dalam ya, maksudnya biar nggak masih sehat-sehat sampai detik itu pun bersyukur banget ya, terus udah mencoba bicara sama ibu juga, jadi saya kurang nggak tahu harus ngelakuin apa lagi. Mungkin kakak ada solusi, saya juga nggak tahu. Oke baik. Berarti Kak Fia juga belum pernah ngobrol kayak di talk lah ininya gitu kan secara bertiga gitu, atau kayak mungkin karena wataknya yang tadi akhirnya kayak Kak Fia takut gitu tuh. Iya belum pernah kayak ngobrol bertiga karena katanya ayah itu kan pernah bela ibu gitu, emang waktu bela ibu tuh nggak bertiga gitu ya, nggak ngobrol untuk bertiga, jadi belum pernah coba karena katanya ayah pas. Mungkin nih Kak Fia kalau misalnya nantinya nih akan ada kayak pertengkaran kembali gitu kan, lalu apakah Kak Fia itu kayak mau gitu untuk kayak akhirnya membicarakan bertiga bersama-sama, tapi dengan apa ya, ketika memang kondisi atau situasinya itu sedang tidak terlalu panas gitu, sehingga ketika ayah masih bisa diajak bicara gitu. Karena itu Kak Fia mau nggak untuk melakukan itu? Kayaknya mungkin saya mau mencoba, cuma untuk dalam waktu dekat ini saya kayaknya belum sanggup gitu ya. Oke, baik. Lalu setelah apa ya, kira-kira setelah yang Kak Fia tadi ceritakan begitu kan, apakah Kak Fia sudah merasakan kayak oke masih udah lumayan plong atau ada hal lagi yang ingin diceritakan? Udah sedikit plong ya, cuma kayak masih mengganda tuh kayak pikiran kenapa ayah gitu, masih keingat kejadian itu, tapi sejauh ini karena udah cerita udah plong. Oke, tapi berarti karena tadi ya karena perawatan air itu saya juga jadi mengaruhi dengan Kak Fia gitu kan, mengganggu fokusnya Kak Fia juga Kak atau gimana? Iya, seperti mengganggu fokus, apalagi ya kalau kecapean tugas banyak tuh benar-benar mengganggu banget ya. Mau diantus tuh jadi ke distract gitu. Kalau ada cerita dari temen jadi ke distract masalah ini, seharusnya kan saya bisa misalkan ya, cuma sering ke distract itu sangat mengganggu pikiran saya. Oke, jadi Kak Fia juga menyinggung ya kalau misalnya lagi punya pikiran tuh kayak nonton film dulu terus jalan-jalan kayak gitu ya. Apakah itu selalu efektif di Kak Fia atau bagaimana? Kadang efektif, kadang enggak. Jadi saya juga bingung, saya harus ngapain lagi. Kadang tuh nggak tahu ya kenapa kadang efektif, kadang nggak efektif gitu. Tapi saya berusaha mungkin kayak saya berusaha mungkin mencoba itu, atau saya belum coba cerita ke teman sih. Oke, berarti permasalahan itu masih dikit gitu ya sama Kak Fia. Oke, kalau misalnya nih Kak Fia mau menceritakan ke teman, apakah ada seseorang yang kayak dipercaya Kak Fia untuk menceritakan permasalahan ini? Mungkin ada, cuma saya belum berani gitu, masih kebayang bisa nggak ya cerita dia bisa
nggak bisa dipahami, soalnya pernah menceritakan hal yang lain tuh kayak kan berasa beban itu berat banget kan cerita, terus cerita ke temen kok ternyata kayak kok sedikit banget beban saya, padahal yang saya rasakan tuh banyak, tapi kok ketika diceritakan kok dikit, kok gitu aja gitu. Jadi temen saya kayak saya ceritain kok dia udah ngerti gitu loh, dia kayak oh gitu, kayak responnya tuh tidak sesuai harapan saya. Jadi saya kalau mau cerita ke orang lain tuh bener-bener banyak pertimbangan gitu. Oke, berarti karena salah satunya itu juga karena respon tadi ya yang tidak sesuai dengan harapan Kak Fia gitu. Akhirnya Kak Fia juga beberapa permasalahan, terutama itu permasalahan yang cukup besar juga kan yang mengganggu ketenangan dan pikiran dan juga Kak Fia gitu kan, akhirnya dipendam sendirian gitu. Oke, baik Kak Fia. Lalu ini kan kita sudah menuliskan cerita baru. Nah itu juga sebenarnya juga bisa menjadi kekuatannya Kak Fia gitu. Kalau Kak Fia itu sebenarnya itu masih ada harapan gitu. Jadi Kak Fia masih bisa loh memikirkan kayak cerita baru yang akan mungkin bisa akan terjadi gitu kan. Jadi di sini Kak Fia juga masih punya harapan yang besar gitu kan untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Jadi saya harap pun Kak Fia tidak pernah menyerah gitu kan, karena sebenarnya di dalam diri Kak Fia itu masih ada gitu harapan-harapan yang sangat besar gitu. Oke, baik Kak Fia. Terus dari cerita ini mungkin nanti bisa disimpan di sama Kak Fia kan. Nanti misalnya ada permasalahan lagi, Kak Fia tuh bisa baca. Aku tuh punya harapan ini loh, ini cerita baru aku yang aku tulis gitu, dan aku inginkan, aku ingin terjadi seperti itu. Nah, oke Kak Fia. Lalu apakah Kak Fia sudah merasa tenang sepenuhnya atau ada hal yang ingin disampaikan kembali? Kayaknya udah cukup, karena udah menyampaikan yang masalah keluarga, terus tadi teman yang tadi yang saya mau cerita tapi ternyata belum sanggup, itu udah kayaknya udah teratasi dari tadi, udah lega. Oke, berarti izin meringkasnya dengan Kak Fia tadi bahwa tadi itu permasalahannya itu karena ayah ini tipe yang keras gitu kan, terus juga pada main tangan jadi KDRT dalam rumah tangga, jadi ibu juga sebagai korbannya gitu kan, sehingga di sini Kak Fia juga jadi korban ya karena ada ayah yang main tangan gitu kan. Akhirnya Kak Fia melihat kekerasan yang ayah lakukan kepada ibu yang mempengaruhi kehidupannya Kak Fia gitu kan ya, dari sini trigger, terus habis itu juga misalnya sama laki-laki itu juga ada rasa takut, terus juga karena kehidupannya di rumah tangga orang tua seperti ini akhirnya bikin Kak Fia juga takut di pernikahannya Kak Fia terjadi seperti itu. Apakah kayak Kak Fia akan misalnya cerita baru ini akan terwujud gitu kan, lalu apakah Kak Fia ini akan mau untuk menikah, ada yang untuk menikah atau tetap merasa takut di Kak Fia ini? Kalau untuk yang masalah kayaknya saya belum bisa gitu, karena mungkin belajar membuka pikiran, mungkin ada niatan untuk membuka pikiran buat nggak berpikir negatif ke arah sananya, itu ada. Cuma kalau untuk mengambil keputusan sekarang kayaknya nggak tahu sih. Oke, berarti Kak Fia tetap memikirkan, tapi tidak secara jelas untuk menutup kemungkinan gitu kan. Oke, sangat baik sekali Kak Fia, karena Kak Fia juga sudah berpikir secara terbuka gitu. Oke, baik. Lalu mungkin ada lagi Kak Fia yang diceritakan? Sudah. Oke, sudah benar-benar merasa puas semuanya, tidak ingin yang diceritakan sudah diceritakan? Sudah. Oke, lalu cerita ini tadi kan memang Kak Fia sudah menceritakan ya hal yang diceritakan, terus kita juga sudah menuliskan cerita baru yang itu juga termasuk harapannya Kak Fia gitu. Nah mungkin ketika Kak Fia lagi merasa lagi ke-trigger lagi atau butuh cerita lagi, nanti Kak Fia tuh bisa nih hubungi saya lagi gitu kan, nanti kita cerita kembali, kita bareng-bareng untuk mencari solusi seperti itu. Oke, lalu Kak Fia ingin menambahkan sekali lagi ya, cerita lagi bahwa konseling ini tuh bersifat rahasia, sehingga Kak Fia sudah tidak perlu khawatir dengan cerita ini akan dibocorkan atau seperti apa. Karena juga nantinya saya akan minta izin Kak Fia kalau misalnya saya harus berkonsultasi dengan konselor lain seperti itu. Oke Kak Fia, apakah konseling kali ini bisa ditutup atau Kak Fia ingin melanjutkan kembali? Sepertinya sudah bisa ditutup. Oke, bisa ya. Oke Kak Fia, saya sebagai orang di sini mohon maaf ya bila ada salah kata atau kurangnya tidak sesuai dengan ekspektasi Kak Fia. Oke, konseling kita bisa ditutup hari ini ya Kak Fia.
bercerita